Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Para jamaah, alhamdulillah kita pagi ini memasuki surah baru, yaitu surah An-Najm, surah yang ke-53. Surah An-Najm yang artinya adalah bintang, makkiyatun, termasuk surah makkiyah. Wa ayatuha, ayatnya isnatani wasittuna ayatan, 62 ayat. Yang saya baca tadi 1 sampai 10, berarti sudah tinggal banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi, demi bintang As-Suraya, yaitu bintang Suraya yang kelihatannya paling ketok itu dari bumi, itu bintang Suraya. Demi bintang Suraya idza hawa, apabila sudah terbenam, ay ghoba, sudah hilang, sudah terbenam. Berarti apa? Waktunya subuh. Jadi memang subuh ini banyak sekali istilahnya. Kalau kemarin apa? Kemarin ayat terakhir itu, wa idbaron nujum, ya, wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum, dan ketika bintang-bintang terbenam. Berarti apa? Subuh itu. Makanya ketika ada pertanyaan kenapa subuh kok kelihatannya diistimewakan, ya karena Allah sendiri yang memberikan keistimewaan pada sholat subuh. Wan najmi idza hawa, demi bintang Suraya kalau sudah terbenam. Ma dhalla sahibukum, teman kamu, yaitu siapa?
Muhammadun alaihi salatu wassalamu ma dhalla, tidak sesat. Ma dhalla sahibukum, teman kamu itu tidak sesat. Antorikil hidayati, dari jalan hidayah, petunjuk. Enggak. Jadi Rasul itu berada di atas petunjuk, tidak sesat. Wa ma ghawa, dan tidak keliru. Ma labasal ghayya, dia tidak keliru dari jalan. Dulla ghawa itu wa huwa jahlun mina'tiqadin fasidin, bodoh, tidak ngerti terhadap akidah yang rusak. Artinya apa? Artinya Rasul itu tahu mana akidah yang benar dengan yang rusak. Itu loh maksudnya ke sana. Jadi Rasulullah itu bukan lalu tidak tahu bahwa itu akidah rusak, itu akidah yang benar. Rasul itu tahu. Dan yang menjadi ustadznya, yang memberitahu adalah Allah langsung. Seperti Nabi Ibrahim itu, ya. Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim malah roto dowo ceritanya. Begitu melihat bintang, oh ini paling Tuhan saya. Ya. Begitu terbenam, wah kalau terbenam itu siapa? Besoknya ada bulan, oh ini mungkin Tuhan saya. Begitu terbenam, ya kalau gitu tidak bisa, karena kalau terbenam terus siapa memberikan hidayah? Begitu ada matahari, wah ini yang paling besar ini mungkin Tuhan saya. Begitu maghrib, begitu terbenam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifam wa ma ana minal musyrikin. Itu yang akhirnya sekarang menjadi doa iftitah, ya, salah satu, ya. Jadi doa iftitah yang dari Rasul itu memang dua model. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang wajjahtu wajhiya. Ada yang menambah dengan kabirau, ya, kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu, ada yang tidak pakai ini, langsung wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Itu tempatnya berbeda-beda itu. Tapi sudah dirangkum oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah. Jadi doa iftitah itu diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana juga doa kunut. Doa kunut itu juga diajarkan oleh Rasul. Walaupun suatu ketika ada yang mengatakan Rasul lalu berhenti, tapi ada yang mengatakan tidak, terus sampai akhir hayat. Nah, cuma antara yang dipakai subuh dan tidak lah itu mulai pendapat ulama. Tapi aslinya kunut itu adalah diajarkan oleh Rasulullah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Artinya ini sebagai kelanjutan dari cerita yang kemarin-kemarinnya itu, bahwa Nabi itu dikatakan apa? Junun apa? Majnun. Majnun itu apa? Gila. Walaupun kadang-kadang ada arek nakal itu. Ada temannya tanya, kalau orang Arab itu ganteng itu ngomongnya apa? Majnun. Kamu bilang aja anta majnun. Begitu ketemu sama orang Arab, anta majnun, langsung mau Jadi yang mestinya gila itu lalu diartikan ganteng.
Jadi anta majnun yang mestinya kamu gila itu dianggap kamu ganteng. Ada orang Arab langsung bilang anta majnun, langsung ada diantem. Mana kemarin yang ada kata-kata majnun ini? Nah, yang kemarin. Wadakir fama anta binikmatika bika hiniu wala majnun. Ya, ayat berapa itu? 29. Ya, ibu-ibu enggak ketemu ya. 29 fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahiniu wala majnun. Teruskan saja kamu mengingatkan agama kepada orang musyrik. Kamu itu dengan nikmat Tuhan kamu bukan tukang tenung dan bukan orang gila. Di sini disinggung lagi. Yang kemarin itu akhir, seakan-akan akhir dari surah At-Tur, yang ini awal dari surah An-Najm. Nah, itulah namanya munasabah. Jadi di dalam Al-Quran itu, tafsir Al-Quran itu ada ilmu tentang munasabah, yaitu keterkaitan antara akhir surah sebelumnya dengan awal surah berikutnya. Sampai sekian itu ya. Para ulama ahli tafsir itu niteninya itu sampai sekian. Jadi kemarin itu nyinggung tentang majnun ya. Nah, sekarang diawali dengan pernyataan madalla sahibukum wa ma wawa. Ya. Iya, itu ayat 1 sama ayat 2. Ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu, dan dia tidak ngomong bima ya'tikum bihi, dengan apa yang dia datangkan kepadamu, bihi dengan ma. Artinya dia tidak berbicara anil hawa, dengan memperturutkan hawa nafsu, hawa nafsihi. Anil hawa ay hawa nafsihi, enggak. Jadi Nabi menyampaikan Al-Quran itu tidak memperturutkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyuy yuha. Tidak lain in huwa ma huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan ilaihi kepadanya. Kemarin itu yang disuruh sampaikan wahyu di surah 29 ayat 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang tidak ya enggak. Jadi Rasul itu taat aturan. Apa yang diwahyukan kepada beliau, ya itulah yang disampaikan kepada umatnya. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu, yang mengajarkan kepadanya. Allamahu ay iyyahu, kepadanya. Jadi iyyahu itu kepadanya. Kalau iyyaka, kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Nah, kata-kata hanyanya itu diambil dari mana? Jawabnya, sesuatu yang mestinya di akhir ditaruh di depan, itu menunjukkan hanya, menunjukkan khusus itu. Jadi asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu kalau menurut aturan tata bahasa Arab. Tetapi dalam hal ini dibalik oleh Allah lil ikhtisos, untuk menunjukkan arti khusus. Berarti apa? Hanya. Nah, itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allamahu, allama iyyahu malakun, malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril itu diberi sifat oleh Allah syadidul quwa, sangat kuat. Sangat kuat. Karena dulu itu pernah ada pernyataan bahwa malaikat itu sayapnya masna wa sulasa wa ruba. Di mana itu? Surah 35 Fatir. Masih awal itu. Awal ayat berapa? Ayat 1. 1. Apa awalnya? Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu punya sayap 2, 3, 4. Rata-rata itu 2, 3, dan 4. Tapi malaikat Jibril itu 600 sayapnya. Berarti apa? Gede sekali dan kuat sekali. Jadi kalau ada orang rewel-rewel langsung dipenyet sama malaikat Jibril, ya udah. Syadidul quwa, dia itu sangat kuat. Dzu mirratin, dan dia itu cerdas. Au manzurin hasanin, punya pandangan yang bagus. Artinya apa? Cerdas. Jadi malaikat Jibril itu ya kuat, ya keras, dan pandangannya bagus. Artinya cerdas. Itulah yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ai Jibrilu alaihi salam, yaitu malaikat Jibril. Jadi Rasulullah diajari wahyu oleh malaikat Jibril. Fastawa ai fastaqarra, kemudian dia tetap, maksudnya tetap pada ciptaan aslinya. Jadi Rasulullah itu pernah diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia malaikat Jibril itu ada di ufuk yang tinggi, yaitu ufukis syamsi, ufuknya terbitnya matahari. Ai inda matla'iha, yaitu ketika matahari terbit. Tuluk, ya kan, ada kata-kata tuluk di Al-Mana itu. Kadang-kadang syuruk, tuluk, terbit. Apa itu artinya? Podo. Ya, terbit, tuluk, syuruk
itu artinya podo. Terbit. Terbit itu apa? Ya terbit. Ter sama bit. Inda matla'iha ala suratihil lati khuliqa 'alaiha. Sesuai dengan bentuk yang beliau itu diciptakan dengan bentuk itu. Berarti apa? Bentuk aslinya. Ya, gampangannya adalah bentuk aslinya. Allati khuliqa 'alaiha fara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihatnya. Wa kana bi Hira. Nabi pada waktu itu ada di gua Hira. Qad saddal ufuqa. Malaikat Jibril itu nutupi ufuk cakrawala ilal maghrib sampai ke bagian barat. Maghrib itu barat. Loh, karena melihat besarnya seperti itu, fa kharra maghsyiyan anhu alaihi. Maka Nabi pingsan. Wakana, dan adalah Nabi, dan Nabi qad sa'alahu, dia pernah minta kepada malaikat Jibril ay yuriyahu nafsahu ala suratihil lati khuliqa 'alaiha. Dia supaya menampakkan dirinya dengan bentuk aslinya. Allazi khuliqa 'alaiha, diciptakan. Ya, sebab orang itu nggak bisa menciptakan sendiri, nggak bisa. Ya, orang itu bisa menciptakan itu apa? Donat. Nah, itu bisa itu. Kalau undi-undi, saya sungkan sekarang mau bilang undi-undi. Nanti lalu dikirimi undi-undi sampai fawa'adahu bihira. Lalu malaikat Jibril berjanji kepada Nabi untuk nanti ketemu di Hira. Udah, nanti kalau di Hira saya akan menampakkan bentuk asli saya. Nah, setelah Nabi semaput tadi, ya, malaikat Jibril alon-alon pelan-pelan fanazzala Jibrilu lahu fi suratil adamiyyin. Lalu malaikat Jibril turun dengan bentuk manusia. Jadi ketika menyampaikan wahyu itu berbentuk manusia, bukan masih berbentuk malaikat asli itu. Nabi tertekan, Nabi gemeteran, nggak bisa. Jadi harus berbentuk manusia dulu. Summa dana, kemudian malaikat Jibril mendekat, qoroba minhu, mendekat kepada Nabi, fatadalla aizada fil qurbi, lalu lebih mendekat lagi, lebih dekat. Fakana, maka adalah malaikat Jibril minhu dari Nabi, fakana qoba ay qadara, dekat sekitar qausaini, dua busur panah, au adna, atau lebih dekat lagi, mindalik dari itu. Hatta afaqo, sehingga Nabi siuman kembali, wasakana rauhu, lalu tenang jiwanya. Jadi malaikat Jibril berbentuk manusia seperti biasa, maka tenang. Berkali-kali itu, ya, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi berbentuk manusia.
Suatu ketika pada waktu majelis taklim Nabi kayak gini, kira-kira kayak gini, malaikat Jibril itu datang. Katanya Sayyidina Umar, apa namanya, syadidu bayadis syab, bajunya itu putih sekali. Syadidu sawadil syad, rambutnya itu hitam sekali. Malaikat Jibril ini terus lalu mendekat kepada Nabi sehingga lututnya dipertemukan dengan lutut Nabi, lalu kedua tangannya ditaruh di paha Nabi, lalu bertanya, mal iman, iman itu apa? Nabi menjawab, yang 6 itu, ya, yang rukun iman. Rukun iman. Begitu selesai, sodakta. Katanya malaikat Jibril itu, kamu benar. Tapi pada waktu itu masih berupa manusia biasa. Nah, Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis itu, orang itu tanya, tapi setelah diberitahu bilang kamu benar. Oh, berarti apa? Berarti sudah tahu ini. Mal Islam. Islam itu apa? Nabi menyatakan bahwa rukun Islam ada berapa? Ada 5. Setelah selesai, sodakta. Setelah itu, mal ihsan. Yang namanya ihsan itu apa? Nabi jawab, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak mampu, maka kamu harus yakin kamu dilihat oleh Allah. Setelah itu tanya lagi, masa kapan hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Saya nggak tahu kalau itu. Lalu ma amaratiha, tanda-tandanya apa? Antara lain ternyata tandanya dekat hari kiamat itu adalah antalidal amatu robbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Anak sudah biasa itu nyuruh orang tua itu, walaupun kadang-kadang diawali dengan minta tolong. Bu, tolong bu, katok saya dicuci. Subhanallah. Ya, dan itu kadang-kadang tidak merasa ya, merendahkan. Nah, setelah itu pergi, kira-kira rong dino, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, Umar, kamu tahu tamu saya 2 hari yang lalu? Allah wa rasuluhu alam. Saya tidak tahu Rasul. Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu malaikat Jibril. Itu adalah malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan agama kepadamu. Dengan cara apa? Tanya. Nah, berarti tanya itu salah satu model penyampaian ilmu. Ada Pak Yasin tanya, lalu saya jawab. Ya. Tapi kalau kemarin sudah, sekarang jangan. Ya, biar konconya yang lain gantian. Gentosan. Gentosan kalau katanya Pak Nurul itu adu batuk. Nah itu. Jadi malaikat Jibril itu apa katanya? Syadidul quwa dzu mirrah. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Setelah mendekat sampai dekat sekali dengan Nabi, fa'auha ila abdihi ma auha, maka dia lalu menyampaikan wahyu Allah kepada hambanya. Kalau di sini, kalau tafsir ini di sini itu fa'auha, maka Allah memahyukan ila abdihi kepada hambanya Jibril. Tapi kalau diterjemah Departemen Agama enggak, fa'auha, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada hamba Allah yaitu Nabi Muhammad ma'auha, sesuai dengan apa yang
diwahyukan. Artinya malaikat Jibril juga tidak menyimpang dari aturan. Jadi seumpama yang disuruh sampaikan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diawali hanya Iqra dulu, Iqra, bacalah. Apa katanya Nabi? Ma'ana biqori'in. Saya ini nggak bisa moco. Jadi Nabi itu tadinya itu nggak bisa moco, tapi pinter. Pinter. Apa? Iqra sampai ping telu, dan setelah bilang nggak bisa itu didekap. Nabi itu didekap sampai gak iso ambaan, dicul lagi. Setelah lebih mendekat dengan malaikat Jibril, Nabi tambah tambah familiar, ya, tambah kenal istilahnya, ya, sehingga tidak ada rasa takut. Baru setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min khalaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu 5 ayat itu. Setelah itu pindah ke surah lain. Ada yang mengatakan nun wal qalami wa ma yasurun. Hanya 4 abad berapa. Setelah itu pindah lagi, yang ketiga adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu pun hanya 4. Jadi hanya 4 yang pertama. Jadi ya ayyuhal muzammil itu hanya 4. Yang intinya Nabi suruh bangun malam. Lalu prakteknya diperjelas di ayat 20. Di ayat 20 surah Al-Muzammil itu, yaitu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima lam tusuhu fataba alaikum faqra'u. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu Al-Qur'an. Berarti setelah baca Fatihah silahkan pilih mana Quran itu yang mudah. Mudahnya Qul ya ayyuhal kafirun, sudah Qul ya ayyuhal kafirun. Mudahnya kulhu, kulhu. Jadi Qul ya kulhu, Qul ya kulhu. Walaupun kadang-kadang cucunya lalu takon, kayak Qul ya kulhu tok, kayak yang lain nggak hafal. Oh, saya hafal, tapi nanti. Sekarang Qul ya kulhu dulu. Pokoknya kakek itu biasanya nggak mau kalah ini. Fa'auha ila abdihi ma auha. Di sini katanya fa'auha ma auha Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuzkar al-muhi, dan tidak disebut di situ siapa yang memberi wahyu, tafkhiman li sya'nihi, untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan Allah. Jadi kadang-kadang memang Allah itu enggak disebut dengan maksud mengagungkan. Itulah materinya. Ada sallallahu